Yang dimaksud dengan ridha itu setelah usaha, doa, tawakal. Setelah itu barulah ridha. Termasuk saya meletakkan botol. Biasa kalau saya tausiah di mana-mana itu tidak boleh ada botol minuman di atas. Kalaupun ada, mereknya dicopot. Tapi hari ini sengaja ditampilkan. Apa? Ini termasuk iklan air minum santri. Ini usahanya, ini ikhtiarnya, supaya nanti orang nonton. Siapa tausiah? Ustadz Somad. Yang kata Pak Bupati tadi kiai besar, padahal beratnya cuma 50 kilo. Ini usaha ikhtiar supaya orang kenal. Setelah usaha, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan jamaah meminum acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, nikah, walimah, akikah, pesta, semuanya minumannya belilah produk yang kira-kira membangkitkan ekonomi umat, membangkitkan pesantren, karena dari santri akan balik ke pesantren supaya pesantren tidak mengemis meminta buat proposal. Dulu orang kalau ketemu kiai ingat Allah, sekarang ketemu kiai ingat proposal. Ini salah satu ikhtiar usaha. Setelah usaha, berdoa. Setelah berdoa, tawakal. Hasil yang datang diterima dengan ridho. Jangan ceramah ini dipotong, yang diambil ujungnya aja. Apa ceramah Ustadz Somad tadi? Ridho. Inilah bahayanya kalau tukang khitan dengan ceramah. Tukang khitan kalau dengar ceramah, ceramah pun di khitannya juga. Ujungnya aja diambil. Tapi proses usaha itu tidak dia laksanakan. Ada seorang perempuan mencari air di gurun pasir, tandus kering kerontang. Suaminya sudah pulang ke Palestina. Dia berdua dengan anaknya. Dia lari ke Bukit Sofa, tidak ada air. Naik ke Bukit Marwah, tidak ada air. Naik lagi ke Sofa, tidak juga ketemu. Naik ke Marwah, tidak ketemu. Setelah itu dia kembali ke tempat anaknya. Ternyata Allah mau kasih air bukan dari tapak kaki yang lari, tapi dari tapak kaki yang belum pandai berjalan. Air itu keluar dari gesekan tumit anaknya yang belum bisa jalan ke gurun pasir yang panas. Dan bapak ibu sudah minum air itu. Air itu bernama air, kok air santri lagi? Ini udah selesai. Air Zam-Zam. Ibu yang lari-lari mencari air itu namanya Hajar. Anak kecil yang menangis itu namanya Ismail. Apa pelajarannya? Usaha. Anaknya Nabi, suaminya Nabi, tinggal di tanah suci. Hajar tidak mengangkat tangan. Ya Allah, aku ini istri Nabi, aku ini ibunya Nabi, aku ini di tanah suci, turunkan air ya Allah. Enggak, dia naik ke Sofa, dia naik ke Marwah. Jadi kalau ada hari ini laki-laki yang gagah perkasa tidak berusaha, berarti LGBT. Laki-laki yang tangguh, laki-laki yang sejati, dia berusaha. Malu dia dengan perempuan. Lari ke Bukit Sofa, lari ke Marwah, berusaha itu bahasa Arabnya sa'i. Sa'i artinya usaha. Saya waktu manasik nanya sama jamaah, Bapak Ibu, nanti kita ke Sofa, ke Marwah, namanya sa'i. Tahu arti sa'i? Lari Pak Ustadz. Usaha. Tapi bukan dari usaha itu Allah kasih. Bukan dari kaki yang lari itu Allah beri. Bukan dari tapak kaki Hajar yang kokoh itu Allah kasih. Justru dari telapak kaki anak kecil yang belum bisa berdiri. Hanya menggeserkan tumitnya, tapi ceritanya jangan dipotong di ujung. Besok bapak nggak mau kerja, kamu nggak kerja, Allah kalau kasih dari tumit tapak kaki yang belum pandai berjalan. Iya, tapi ceritanya kamu potong.
Di awalnya ada proses larinya dulu di tengah gurun pasir yang panas. Panasnya Makkah itu bukan seperti panasnya Cibinong. Cibinong panas Pak Ustaz, dingin. Kok dingin? Kipas di belakang. Sendal swallow letakkan di atas gurun pasir Makkah 5 menit, bulat gulung. Begitulah panasnya. Makanya tapak kaki kita selama di kota Makkah, kota Madinah retak-retak, bawa pelembab. Insya Allah kita akan berangkat umroh bulan Februari, umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Itu bukan sekedar perjalanan biasa, tapi itu adalah perjalanan spiritual antara seimbang ikhtiar, usaha, doa, tawakal, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tidak dapat air, apakah komplain itu Hajar, marah kepada Allah? Aku sudah lari ke sana, kenapa air tidak ada? Tidak ada. Air itu datang setelah dia ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.